semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya, Esther Susiana Siburian dengan NPM 200110010. Saya mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Biologi, dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, Ibu Sri Natalia Silaen, SSI MSI. Baik, di video kali ini saya akan melakukan atau membuat video pembelajaran mengenai morfologi dan anatomi dari Bufo melanostictus atau biasa disebut dengan kodok. Oh iya teman-teman, sebelum kita melakukan pembedahan, kita harus tahu dulu apa sih itu kodok. Nah, kita seringkali bingung atau sulit membedakan antara kodok dan katak. Namun, dalam bahasa Inggris, katak biasa disebut dengan istilah frog, sedangkan kodok biasa disebut dengan tooth. Nah, dari yang kedua ini, yang paling mencolok perbedaan antara kodok dan katak ialah perbedaan pada warna kulit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian kodok. Kodok itu merupakan hewan amfibia atau biasa disebut dengan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kodok memiliki dua habitat, yakni di darat dan di air. Selanjutnya itu ada klasifikasi pada Bufo melanostictus, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Anura, famili Buffonidae, genus Bufo, spesies Bufo melanostictus. Kita juga harus mengetahui perbedaan antara kodok dan katak, karena kita seringkali bingung membedakan antara kodok dan katak. Yang pertama itu kita harus tahu perbedaan yang pertama, kulit. Katak memiliki kulit yang halus dan cenderung lembab. Selain itu, kulit katak berlendir. Warna kulit katak lebih bervariasi seperti mulai hijau zaitun, kuning abu-abu, hingga coklat. Ini dia gambarnya. Sedangkan kodok, kulit pada kodok pada umumnya itu kasar, berbintil-bintil dan kering. Karena itu, kodok dapat bertahan lebih lama di tempat yang kering. Dan kulit kodok itu biasanya berwarna coklat. Yang kedua, perbedaannya itu bisa kita lihat dari bentuk telur. Katak, saat musim kawin, telur katak itu bergerombol seperti anggur. Dan biasanya beberapa katak betina membawa telur-telur di punggung dan meninggalkan kecebong setelah lahir. Sedangkan kodok, bentuk telur kodok itu memanjang, mirip rantai dan diletakkan di tanaman air. Kodok tidak meninggalkan anak-anaknya meski sudah menjadi kecebong. Yang ketiga, perbedaannya itu kita lihat dari bentuk tubuh. Katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan kodok, tubuh kodok itu lebih berisi dan pendek. Yang keempat, ada jari. Katak, ujung jari berbentuk bulat kecil yang digunakan untuk menempel di pohon. Sedangkan kodok, jari mirip cakar digunakan untuk menggali. Dan yang kelima itu bisa kita lihat dari tungkai. Katak memiliki tungkai yang kuat dan terlihat lebih panjang. Tungkai katak juga berselaput. Sedangkan kodok, tungkai bagian belakang pendek. Dan yang keenam bisa kita lihat dari cara bergerak. Katak melompat dan jarang merangkak. Lompatan katak biasanya lebih panjang dari tubuhnya. Sedangkan kodok itu bergerak dengan merangkak. Jika melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya. Dan yang ketujuh, racun. Katak itu tidak beracun, sedangkan kodok ada yang beracun. Kelenjar yang menonjol di bagian leher dan pundak memancarkan racun ringan. Dan yang kedelapan, habitat. Katak hidup di pohon, sungai, danau, sawah, dan lain-lain. Sedangkan kodok itu bisa kita lihat habitatnya itu di tepi sungai, sekitar rumah, dan kayu yang lapuk. Dan yang kesembilan itu digunakan sebagai makanan. Katak dapat dimakan
sedangkan kodok tidak bisa dimakan karena ada sebagian jenis kodok yang beracun. Ciri-ciri dari Bufo melanostictus. Yang pertama, termasuk hewan berdarah panas. Yang kedua, mengalami metamorfosis sempurna. Yang ketiga, saat masih berudu, bernapas dengan insang. Ketika menjadi kodok, bernapas dengan paru-paru. Yang keempat, bergerak dengan cara melompat. Dan yang terakhir itu termasuk hewan amfibi atau hewan vertebrata. Selanjutnya itu kita juga harus mengetahui sistem pencernaan pada kodok. Kodok adalah hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Sistem pencernaan pada kodok diawali dari rongga mulut. Mulut kodok ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Kodok juga mempunyai lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Kodok mempunyai kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus menghasilkan sekresi alkalis dan membantu makanan masuk ke lambung. Lambung atau vent itu berbentuk kantung yang bila terisi makanan akan melebar. Dinding lambung pada kodok meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Di dekat lambung terdapat pankreas. Pankreas berwarna kekuning-kuningan yang dimana menghasilkan enzim untuk pencernaan. Hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu dari kantong empedu. Empedu itu bisa kita tahu sendiri bahwa empedu berwarna kehijauan yang berfungsi untuk menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam sistem pencernaan kodok. Dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada usus halus, di mana di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang kedua yaitu usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka, di mana di sini adalah muara saluran pencernaan, saluran reproduksi dan urin. Sistem pernapasan atau respirasi pada amfibia atau Bufo melanostictus. Alat pernapasan pada amfibia, misalnya kodok, berupa paru-paru, kulit, dan insang. Pada stadium larva atau berudu, hewan ini bernapas dengan insang luar. Paru-paru kodok berjumlah sepasang. Struktur paru-paru kodok berupa kantong yang tipis elastis, dilengkapi dengan lipatan-lipatan pada permukaan dinding dalamnya yang berguna untuk memperluas permukaan. Pada permukaan dinding dalam terdapat kapiler-kapiler darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan-jaringan lain dan melepas karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya ada sistem reproduksi. Proses reproduksi kodok terjadi di luar tubuh induk betina atau biasa disebut dengan fertilisasi eksternal. Pada saat musim kawin, kodok jantan menempelkan tubuhnya pada punggung kodok betina dan menekan perut kodok betina. Posisi kodok jantan memegang kodok betina ini disebut dengan amplexus. Ketika posisi amplexus, kodok betina akan mengeluarkan ovum yang jumlahnya sangat banyak. Bersamaan dengan itu, kodok jantan juga segera mengeluarkan spermanya. Ovum yang bertemu dengan sperma akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio terbentuk akan dilindungi oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan-gumpalan telur. Embrio kemudian akan berkembang menjadi berudu.
Pertumbuhan dan perkembangan embrio kodok menjadi katak dewasa dikenal dengan proses metamorfosis. Pola perkembangan atau metamorfosis. Secara umum, metamorfosis katak terbagi ke dalam 4 fase, yakni fase telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Berikut ini ilustrasi gambar dari metamorfosis katak. Berikut penjelasan mengenai metamorfosis pada Bufo Melanostictus. Yang pertama itu dimulai dari telur. Katak mengalami proses metamorfosis dimulai dari telur. Pertama, katak jantan akan membuahi katak betina. Setelah itu, katak betina akan meletakkan telurnya di dalam kandungan air yang menurut mereka aman. Telur katak bentuknya seperti jeli atau mungkin lebih mirip dengan biji buah selasi. Telur katak mengalami perubahan secara mandiri tanpa harus ditunggu induknya. Fase telur berjalan sampai kurang lebih 3 mingguan. Satu katak betina bisa bertelur hingga 20.000 dengan 3 kali reproduksi. Yang kedua, kecebong. Telur-telur tadi setelah menetas akan menjadi kecebong. Kecebong akan memakan cangkangnya sendiri dan fase ini akan berjalan selama 5 minggu hingga kecebong-kecebong tersebut menjadi katak muda. Yang ketiga, katak muda. Setelah 5 minggu, kecebong-kecebong tadi tumbuh menjadi katak muda. Tidak butuh waktu lama, dalam waktu 3 minggu, katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Perubahan dari ke katak dewasa ditandai dengan terbentuknya paru-paru untuk bernapas di daratan. Otomatis, insang akan menghilang dan si katak mengalami perubahan yang sangat drastis. Selanjutnya itu tahap terakhir menjadi katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya dan mengalami proses metamorfosis, akhirnya berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernapasan di daratan. Kaki-kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antar setiap jarinya, sementara ekornya telah benar-benar hilang. Sistem peredaran darah pada Bufo Melanostictus. Sistem peredaran darah kodok tersusun atas peredaran darah pulmokutaneus dan peredaran darah sistemik. Pulmokutaneus circuit yang mengarah ke jaringan pertukaran gas baik dalam paru-paru dan kulit pada kodok, di mana darah akan mengambil oksigen sembari mengalir melalui kapiler. Darah yang kaya akan oksigen kembali ke atrium kiri jantung dan kemudian sebagian besar di antaranya dipompakan ke dalam sirkuit sistematik. Sirkuit sistemik atau systemic circuit yang membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh organ tubuh dan kemudian mengembalikan darah yang miskin oksigen ke atrium kanan melalui vena. Sistem hormon Bufo Melanostictus. Sistem endokrin pada amfibia kodok memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern disebut hormon. Fungsinya mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang, baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan, dan berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk hidup. Yang pertama, pada dasar otak terdapat glandulae pituitaria atau glandula hipofisa. Bagian anterior kelenjar ini menghasilkan hormon pertumbuhan. Hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh, terutama pada panjang tulang, dan juga merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin.
Yang kedua, bagian tengah glandula pituitaria menghasilkan hormon intermedin yang mempunyai peranan dalam pengaturan kromatophora dalam kulit. Yang ketiga, bagian posterior glandula pituitaria menghasilkan hormon yang mengatur pengambilan air. Yang keempat, hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Kelenjar ini menjadi besar pada brudu sebelum metamorfosis menjadi kodok. Dan yang terakhir itu, kelenjar pankreas menghasilkan enzim dan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat gula. Alat dan bahan pada saat pembedahan kodok atau Buphomelanostyctus. Yang pertama itu teteskan alkohol ke kapas, lalu masukkan kapas tersebut ke dalam wadah. Lalu kita tunggu hingga beberapa menit hingga sampel tersebut benar-benar lemas. Jika sampel sudah lemas, sampel kemudian direntangkan di styrofoam menggunakan bantuan jarum sebagai penahan posisi tubuh sampel tersebut. Kemudian menusukkan jarum di kaki-kaki sampel agar bagian bawah sampel tersebut dapat terlihat dengan jelas. Kemudian pembedahan diawali dengan sayatan kulit luar dari bagian anus hingga bagian dada sampel tersebut. Proses penyayatan ini dilakukan secara berhati-hati agar bagian organ dalamnya itu tidak ada yang rusak atau pecah. Setelah itu, melakukan sayatan menyamping agar memudahkan proses pembedahan. Proses sayatan pada daging sampel perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengenai bagian organ dalamnya. Setelah kita melakukan proses pembedahan, maka langkah selanjutnya itu kita akan mengamati bagian anatomi dari kodok atau Buphomelanostyctus. Bagian organ dalam yang pertama itu ada rongga mulut atau cavum oris. Fungsi dari rongga mulut ini untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus yang fungsinya itu sebagai pengantar makanan dari rongga mulut atau cavum oris untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Yang ketiga itu ada lambung atau ventriculus yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian ada jantung atau kor yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada hati atau hepar. Kemudian ada paru-paru atau pulmo.
Kemudian ada usus halus atau jejunum dan ileum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Kemudian ada usus besar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian, sisa makanan dan air tersebut akan didorongkan langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Kemudian yang terakhir itu ada kloaka, yaitu bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa makanan dan pembuangan urin. Tahap yang terakhir itu kita mengeluarkan seluruh bagian organ dalam dari kodo atau bufo melanocyticus, dan ini dia bagian organ dalamnya. Dan ini dia bagian organ dalamnya. Tangannya kok kayak gajah. Demikianlah hasil dari praktikum yang saya lakukan mengenai pembedahan kodok atau bufo melanocyticus. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.